Kalau dengar kata Kyoto, orang-orang pasti kebayangnya Kinkakuji, Kiyomizudera, dan Arashiyama Bamboo Forest. Tapi kali ini gue bakal kasih tahu salah satu hidden gemsnya Kyoto. Dan namanya adalah Otagi Nenbutsuji Temple. Daya tarik dari tempel ini adalah adanya patung dari murid-murid Buddha atau disebut Rakang Statue yang jumlahnya 1200. Bayangin segitu banyaknya di satu tempel. Penasaran gak sih? Kira-kira sebagus apa? Let's find out! Setelah masuk ke bagian tengah kuilnya, ini tuh makin kerasa gak sih betapa istimewanya Otagi Nenbutsuji Temple. Kelihatan kan? 1200 patung berjejer. Dan fun fact-nya, ini tuh bukan dibuat sama seorang yang ahli seni atau pemahat patung yang luar biasa hebat. Tapi aslinya patung-patung ini tuh dibikin di tahun 81 sampai 91 oleh mereka-mereka yang datang ke kuil untuk belajar tentang agama Buddha. Bangunan utama dari kuil Otagi Nenbutsuji Temple ini juga menarik banget buat dikunjungin. Selain dari ornamen-ornamen dan vibes-nya yang kerasa kental banget tentang ajaran agama Buddhanya, gue susah sih jelasinnya, tapi rasanya begitu nginjekin kaki masuk ke dalam, vibes-nya beda banget. Entah kenapa ya, langsung kebayang kalau misalnya ini tuh bukan sekedar kuil biasa. Balik lagi ke topik utama nih, si patung rakang yang ada 1200 biji ini nih. Bisa dilihat kalau misalnya ekspresi dan bentukannya tuh beda-beda kan. Kayak yang tadi udah dibilang, kalau misalnya memang mereka ini tuh dibikin sama orang yang berbeda-beda. Jadi satu orang bikin satu. Kebayang dong, akan ada banyak banget ekspresi dan akan banyak banget bentukannya. Untuk warga lokal sendiri, ada semacam hal lucu yang katanya setiap kali kesini, sebisa mungkin katanya harus nyari bentukan dari patung raka yang mirip dengan muka kita. Kebayang gak sih, 1200 nyarinya seberapa lama ya? Kalau boleh nebak, pasti akan ada aja sih di antara kalian yang berpendapat kalau si patungnya ini malah menjadi menyeramkan gitu ya kelihatannya. Tapi plot twist ya, mereka ini tuh sebetulnya adalah perwujudan dari harapan dan doa dari mereka-mereka yang berdoa akan keselamatan Kyoto dan juga Otagi Nenbutsuji Temple. Karena jauh di zaman dulu kala, banyak banget rentetan bencana alam yang melanda Kyoto dan juga temple ini. Jadi ya, mereka adalah perwujudan dari harapan dan doa-doa baik. Overall, temple ini luar biasa sih menurut gua. Meskipun memang aksesnya kurang begitu oke, tapi worth it banget buat dikunjungin. Berikutnya, masuk ke salah satu tempat yang rasanya nggak mungkin untuk dilewatin kalau pergi ke Kyoto, yaitu Arashiyama Bamboo Forest. Pintu masuknya ingat aja tadi ada pelang di gang yang kayak gitu, terus tinggal ikutin jalannya dan sampailah kita di Arashiyama Bamboo Forest. Namanya menggambarkan si tempatnya lah ya. Ya, hutan bambu, jadi ya pastinya penuh dengan pohon bambu. Kalau untuk foto-foto sih pastinya ini udah jadi salah satu iconic center ya untuk di Kyoto sendiri. Tapi yang mau gue highlight adalah bukan itunya dulu, melainkan si kuil yang ada di dalamnya. Dan nama kuilnya adalah Nonomiya Daikokuten. Beres ngunjungin Nonomiya Daikokuten, kita lanjut perjalanannya untuk ngeliat lagi Arashiyama Bamboo Forest. Dan memang sih kalau di bayangan kita kan di gambar-gambar di Google kayaknya keren banget gitu ya buat foto-foto. Tapi aslinya bayangin aja, tempat yang udah jadi ikonik banget buat para turis asing maupun lokal yang selama bertahun-tahun, pastinya ramai banget kan orangnya. Dan gak mungkin kalau kita bisa sebebas itu untuk foto, pasti akan ada aja halangan dan juga keterbatasan lainnya. Jadi intinya sih kalau menurut gua, tipsnya adalah datangnya antara pagi-pagi banget atau mungkin menjelang sunset. Karena selain dari view-nya yang bagus, sinerinya, dan juga orangnya cenderung sedikit. Jadi pas banget buat foto-foto. Keluar dari Arashiyama Bamboo Forest, melipir sedikit, kita jajan yang dingin-dingin dan manis-manis. Lanjut di sebelahnya ada Rilakkuma Store yang mana mengusung tema konsep onsen. Yang di lantai satunya adalah penjualan merchandise dan snack-snack itu. Di lantai duanya adalah tempat makannya. Dan beneran semuanya bertemakan Rilakkuma. Jadi pastinya kebayang dong, turis-turis tuh antusias banget buat datang, entah untuk beli atau sekedar lihat-lihat.
Magnet daya tarik dari toko ini tuh nggak hanya itu, tapi kalau kita masuk lebih dalam lagi ke dalam tokonya bakal bisa ngelihat spot foto yang unik banget. Karena bayangin aja di mana lagi ada spot foto dengan patung Rilakkuma yang sebesar ini dan sebagus ini. Bukan hanya dalam bentukan figur Rilakkuma yang lucu, tapi juga bentukan statue atau modelan Rilakkuma dengan konsep patung yang ciri khas Jepang banget. Unik banget gak sih? Disclaimer, gue bukan penggila Rilakkuma atau yang suka banget sama Rilakkuma sih. Jadi ya sekedar lihat-lihat aja. Dan ya karena lapar mata ya. Jadi gue penasaran sih ngeliat bentukan apa ya. Ini kayak semacam kue kecil gitu yang bentukannya Rilakkuma. Unik sih, kalau dibilang enak ya enak. Cuman kalau dibilang spesial, sebenarnya gak gitu sih. Tapi ya karena bentuknya aja yang lucu ya oke lah. Satu lagi nih, hidden gems yang menurut gue buat kalian yang pergi ke Kyoto khususnya daerah Arashiyama, jangan sampai kelewatan buat datang ke Chirimen Craft Museum of Arashiyama ini. Karena ya sekalipun bisa dibilang sebetulnya toko sih, karena dia jual berbagai macam pernak-pernik, souvenir, dan pajangan yang terkait Jepang, tapi segini banyaknya, segitu uniknya koleksi-koleksiannya yang bisa dibilang sampai ya museum ya, quotes on quotes. Sekilas dari stock shot yang udah gue ambil ini rasanya cukup mewakilkan lah ya betapa uniknya koleksian dari si toko ini. Dan jangan takut buat kalian yang datang cuma lihat-lihat karena di depan tokonya gak ada tulisannya kan, datang harus beli. Gak ada kan? Jadi datang-datang aja. Buat kalian yang datang ke Arashiyama Bamboo Forest, jangan sampai kelewatan juga buat datang ke Randen Arashiyama Station. Sebelum pulang, kayaknya cocok deh kalau misalnya kalian luangin waktu sebentar buat datang ke Arashiyama Kimono Forest yang ada di sini. Bisa lihat lah ya, sinerinya unik banget karena model-model kimono tuh, tau lah ya, motif-motif yang sangat melegenda dari Jepang kayak batiknya Indonesia dipasang di satu tube gitu, tabung yang di dalamnya sebetulnya ada LED-nya. Jadi kalau kalian datang di posisinya sore ke arah gelap, itu tuh nyala dan bakal jadi bagus banget buat fotonya. Cuman kali ini gue datangnya sore, jadi pas lagi nggak dinyalain pastinya lampunya. Setelah masuk makin dalam ke bagian ujung dari si Arashiyama Kimono Forest-nya, itu tuh ada salah satu tempat yang spesial dan namanya adalah Pond of Dragon. Seperti namanya, Pond of Dragon adalah suatu kolam kecil yang mana tuh ada naganya. Tapi bukan naga dalam bentuk patung, melainkan ukiran di bola naga. Ini unik banget sih karena dikatakan barang siapa yang datang ke sini kemudian mencelupkan tangannya ke dalam air kolam, itu tuh hatinya bakal dipenuhi dengan rasa damai dan juga kebahagiaan. Percaya nggak percaya? Ya cobalah ya. Gak ada salahnya kan? Meskipun gagal ke tim Lab Botanical Garden ya, tapi ya udahlah ya untuk ngilangin rasa kesal, kita juga belum makan malam, jadi mampirlah ke Rai Rai Ramen. Kalau dibandingin sama Ichiran Ramen dan ramen-ramen terkenal lainnya, ini nggak kalah sih aslinya. Ini tuh surprisingly worth it banget buat dicoba dan buat didatangin. Semuanya enak, nggak ada yang fail. Memang bener sih kalau kata orang bilang, hari sial nggak ada yang tahu kapan datangnya. Intinya sih pembelajaran hari ini adalah ya terlepas ya dunia ini kan akan bergerak seperti apa atau akan ada apa yang terjadi di setiap harinya kita kan nggak pernah tahu. Intinya kita tuh harus selalu siap dan ya gimana cara kita ngeresponnya. Setiap kejadian harus direspon dengan baik untuk menghasilkan efek yang baik juga. Karena kalau nggak ya kacau semua nggak sih?